Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Slamet Muslihin dari Teknik Industri semester 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Java. Java adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengkodean aplikasi atau membuat aplikasi. Dalam Java sendiri ada beberapa konsep yang harus diketahui. Salah satunya itu dalam sebuah project Java kita butuh yang namanya kelas. Di sini saya memberi nama kelas saya belajar pemrograman. Jadi misal kita membuat aplikasi Java, yang harus ada itu adalah kelas. Jadi kalau ada Java pasti ada kelas. Kemudian metode. Di dalam kelas ada yang namanya metode. Metode bisa dibilang prosedur-prosedurnya. Metode juga bisa dibilang sebuah resep dari kelas itu sendiri. Jadi misal ada header public void sambar. Terus dalam metode sambal ini ada misal iris cabai, terus ada ulek cabai. Jadi iris cabai dan ulek cabai ini adalah yang kita lakukan dalam step membuat sambal ini. Kemudian di dalam kelas yang pertama dilihat adalah main ini. Jadi dalam kelas ada namanya method main. Aturannya adalah public static void main dalam kurung string args awal buka dan tutup. Kemudian system.out.println hello Java. Ini adalah isi atau di badannya si metode tadi. Kita isi system.out.println dalam kurung dan kita ketik hello Java. Jadi println ini adalah sebuah metode dan membutuhkan sebuah inputan. Di sini saya memasukkan inputannya adalah hello Java. Kemudian hello Java ini dimasukkan dalam metode println ini dan menampilkan di sistem karena ini sistem.out. Kemudian jika kita jalankan akan muncul di bawah sini. Nah, ini kalau udah ada tulisan build successful berarti ini sudah sukses. Jadi dalam aplikasi Java ini kita butuh yang namanya kelas, dan di dalam kelas memiliki beberapa metode dan metode memiliki instruksinya masing-masing. Sampai di sini terima kasih. Kemudian kita akan belajar tentang variabel atau tipe data. Dulu waktu sekolah di dalam matematika variabel itu bisa kita misalkan x plus 1 sama dengan 5. Jadi variabel x sama dengan 4. Dalam pemrograman variabel itu kan mempunyai nilai. Misal variabel diibaratkan ember atau kotak atau apalah, kemudian diisi dengan sebuah nilai. Misal diisi angka 5 atau diisi dengan kata-kata. Di Java sendiri ada beberapa variabel, diantaranya yang sering dipakai adalah tipe bilangan bulat atau integer. Di dalam integer ini ada yang namanya tipe data byte, ada yang namanya short, ada int atau integer, kemudian ada long. Kemudian ada yang namanya bilangan pecahan atau real. Bilangan pecahan sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe data float dan tipe data double. Yang membedakan adalah ukuran bitnya, yang double itu lebih banyak. Kemudian dalam Java itu ada yang namanya tipe data string dan char. Namun misal char itu ini adalah kode-kode char. Misal \t untuk tabulasi dan \b untuk backspace. Kemudian langsung saja kita praktek biar lebih jelas. Misal ini ada tipe data integer int x. Kemudian x sama dengan 5. Kita misalkan integer x sama dengan 5, kemudian kita coba masukkan
system.out.println misal x plus 1 koma. Nah, ini kan ada x sama dengan 5. Kita coba misalkan x plus 1. Coba kita run. Nah, berhasil. Nah, jadi x-nya sama dengan 5 kan, kemudian ditambah 1, hasilnya sama dengan 6. Kemudian selain integer kita bisa mencoba tipe data string. Contoh string nama saya Selamat. Harus kalau tipe data string harus dipakai tanda petik. Titik koma. Coba kita di sini ketik nama. Coba kita run. Nah, akan muncul di sini juga. Kemudian kita juga akan mencoba sistem, masukkan lagi sistem .out.println misal nama saya kita coba run file. Nah, berhasil. Jadi kalau println ini akan membuat baris baru. Sebenarnya ada lagi yang namanya print. Coba ya. Nah, kalau print saja bukan println itu tidak akan membuat baris baru, sedangkan kalau println itu akan membuat garis baru seperti yang tadi. Kemudian kita juga bisa membuat nama spasi seperti ini. Coba pakai. Nah, sukses. Kemudian kita juga akan, ini kan tipe data string, ketemu string kan ya. Sekarang kita akan mencoba integer dengan ketemu string. Coba x kita run. Nah, di sini akan muncul juga meskipun ada campuran integer dan string. Kemudian kita juga akan coba integer, misal uang sama dengan 50.000. Kemudian di sini saya masukkan uang spasi plus uang. Ini kurang. Uang. Kita akan coba run file. Nah, berhasil. Ini adalah hasilnya, yaitu kemudian kita akan belajar tentang komentar pada Java. Sebenarnya komentar itu penting. Jadi misal teman-teman membuat project yang besar, kemudian udah jalan gitu ya, udah beres, udah lama, dan ketika teman-teman akan membuat project atau software yang sejenis,
misalnya membuat sistem penjualan di toko A yang pertama, kemudian kita membuat lagi untuk penjualan di toko B misalnya. Ternyata ada sistem yang berbeda. Nah, bagaimana caranya teman-teman tahu sistem mana yang dirubah? Maka komentar itu bakal berfungsi untuk nunjukin mana yang kita rubah. Jadi sejenis keterangan dari coding kita itu. Jadi tulislah komentar yang baik dan benar. Cara membuat komentar itu cukup mudah, yaitu double slash, misal ini adalah komentar. Nah, gini, atau bisa slash bintang, ini adalah komentar itu, atau misalnya ini adalah komentar, terus dalam versi bintang gitu. Sebenarnya cuma gitu aja caranya. Jadi misal kita ada variabel, misal kita ada integer sama dengan 5. Kemudian ada integer apel sama dengan 7. Kemudian integer jumlah. Nah, seperti ini. Misal ada integer jeruk sama dengan 5, integer apel sama dengan 7, dan integer jumlah. Bagaimana cara kita memberikan komentar? Kita cukup memberikan komentar di atasnya sini. Double slash, misal variabel. Kemudian misal sini double slash jumlah buah dan jeruk. Kemudian misal kita akan menjalankan program itu, jumlah sama dengan jeruk plus apel. Kita juga bisa menaruh komentar di sini. Proses penjumlahan jeruk dan apel misalnya. Sudah gitu aja. Perlu diketahui, jadi membuat sebuah komentar itu penting. Jadi kita bisa langsung tahu coding yang kita itu maksudnya gimana. Dan kemudian perlu diketahui juga, komentar itu tidak akan masuk ke dalam pemrograman, maksudnya tidak akan dieksekusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.